Kali ini adalah cuma pengen bahas soal watu yang atau batuan yang non bangunan situs candi dan pendataan. Dari pengalaman belusuan beberapa kali belusuan ya, pokoknya udah banyak banget itu, rata-rata bila menemukan lokasi situs bekas bangunan candi, kok dilalahnya itu loh, di dekatnya pasti ada watu genteng. Watu genteng itu apa? Watu genteng adalah batu yang di tengahnya itu ada lubang cekungan bulat, tapi nggak sebanding sama bentuk ukuran batunya. Jadi kalau orang mengatakannya sebagai lumpang atau tempat menumbuk padi itu atau jamu, bahan jamu, saya kira salah, karena orang Jawa itu nggak bodoh. Ya nggak bodoh ya, masa batu sebesar itu lubangnya cuma kecil, berarti itu kan ada fungsi lain, alias bukan tempat untuk menumbuk bahan jamu atau padi. Nah, itulah yang disebut watu genteng. Watu genteng menurut saya loh, ini opini saya, kalau berasumsi lain silahkan, tapi ini kan pribadi, hak masing-masing untuk berpendapat. Nah, watu genteng itu menurut saya adalah umpak soko atau penyangga tiang. Jadi penyangga tiang bangunan, tapi bukan pendopo, bangunan balai kambang. Balai kambang istilah adalah bangunan yang dibuat kayak panggung itu loh ya, kalau di Jawa namanya balai kambang. Sedangkan bentuk lain juga ada yang wujudnya kotak semi segitiga lah, itu adalah umpak dari pendopo. Ada juga yang bentuknya mirip batu gong itu loh, ada kayak istilahnya bulat terus ada tonjolannya, maaf nih kayak ada kayak gong itu loh. Nah, itu disebut watu gong kalau orang desa. Itu juga sejenis umpak. Lalu pendopo sendiri di Jawa itu loh, pendapa itu kalau menurut saya jadi terjawab kenapa di setiap penemuan situs lokasi candi kok ada batuan watu genteng. Karena pada peradaban Hinduan, Hinduan dari India. Nah, di India itu ada lokasi yang disebut sebagai mandapa. Nah, itu etimologi kalau orang Jawa kan bilangnya nyari kata yang gampang diucapkan, jadi pendopo. Nah, gitu. Pendopo berasal dari kata mandapa, yaitu tempat untuk upacara tari-tarian, acara musik dan sebagainya. Nah, susunannya mandapa itu terletak di depan ruang suci yang disebut Garta Griha. Ruangan tersebut sebagai intinya jadi ruangan inti mandapa, bukan pendopo tapi mandapa. Nah, itu. Jadi secara tipologi denah bangunan pendopo adalah bujur sangkar atau persegi panjang. Makanya enggak kalau misal nemu lokasi situs ada batuan watu genteng dan watu umpak soko, berarti bisa diperkirakan, maaf ya ini ada motor lewat. Nah, kalau yang watu genteng atau balai kambang itu lebih ke lokasi untuk pertemuan warga atau berkumpul warga, bersedekah gurau dan sebagainya itu. Kalau pendopo itu lebih ke ranah politik pemerintahan. Itu ada juga yang bilang Mataram itu bukan kerajaan, tapi itu hak masing-masing. Kalau saya enggak. Sistem batuan candi tadi ada juga yang bentuknya itu mirip lumpang, lesung. Kalau lumpang sama lesung itu bedanya apa? Kalau lesung itu kotak, kalau lumpang itu semi bulat itu. Tapi ada juga yang ukurannya besar, bulat ataupun kotak. Itu apa? Nah, itu adalah namanya komboran jaran atau tempat minum, tempat pakan dan tempat air minum kuda, tempat minum kuda.
Ada juga yang kecil, tapi kalau lubangnya kecil tuh Pak, ya itu untuk menaruh tiang bendera. Banyak banget, ada lagi yang mirip lesung tapi kenapa kok pendek ceper gitu loh. Nah itu adalah lumpang sajen. Banyak banget, udah berkali-kali saya menemukan bentuk-bentuk gitu. Nah pendopo sendiri, kalau pendopo kan lebih mulai berbeda kan sejak Mataram berubah, nggak Mataram kuno lagi. Itu pasca pindah dari Jombang tuh udah mulai banyak perubahan. Pendopo itu bagiannya ada pendopo, peringgitan, dalam, gandok, gadri, dapur, pakiawan, pokoknya itulah. Kalau ada orang Jawa kudune ngerti, ora kok ngerti ini malah gedung kolonial diuri-uri, wah itu ndak mutu sama sekali. Luka lama kenapa kok dilestarikan? Mendingan kan mengetahui dan melestarikan warisan seni budaya dari leluhur. Semisal di daerahku di Pulau Jawa, ya seni budaya orang Jawa, kenapa kok wong Londo kok diuri-uri, ya nggak mutu. Dia kan yang kolonial kan yang merusak seni budaya dan banyak melintir alur cerita sejarah. Dan makanya kan generasi milenial sekarang kan sejarah aja banyak yang nggak tahu, banyak yang berubah-ubah gitu, terus dipelintir jadi kisah penuh cerita hantu, demit dan sebagainya, nggak mutu sama sekali. Itu aja, saya cuma pengen bahas masalah itu, masalah Watu Genteng itu, biar sedikit tahu. Tuh, semoga bermanfaat. Salam budaya Mekaten.